سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروئهم أن الله يؤدي درجاتهم في الجنة ويكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan Fatihah kepada almarhum wa almarhumah dari saudara-saudara kita yang meninggal dunia kecelakaan dari pesawat Sriwijaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Allah ampunkan dosa mereka. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasarid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Dan saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, para asatidzah, wabil khusus Ustadz Mukhtar, Bapak Abduh, dan Ustadz Jamal, dan seluruh pengurus dan seluruh jamaah yang hadir di masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif rahimahumullah, bab ma yaquluhu 'inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Al-Imam An-Nawawi memberikan tema selanjutnya di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dengan judul doa yang dibaca ketika hendak masuk ke masjid dan keluar dari masjid. Yustahabbu an yaqula a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Thumma yaqul bismillah wa yuqaddim rijlahu yumna fid dukhul wa yuqaddimu yusra fil khuruj wa yaqulu jami'u ma dzakarnahu illa annahu yaqul abwaab fadlik badal rahmatik. Jadi disunnahkan ketika hendak masuk ke masjid membaca doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nah, itu doa masuk. Kalau kepanjangan baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu saja juga sudah cukup. Jadi memang ada banyak riwayat. Nah, ini yang salah satu riwayat doa masuk masjid yang panjang doanya. Tapi kalau kita ambil yang pendek juga, yang tadi yang saya bacakan, nah itu juga sudah cukup. Kalau keluar sama, hanya diganti abwaaba rahmatik diganti dengan abwaaba fadlik. Kenapa abwaaba fadlik ketika keluar dan ketika masuk abwaaba rahmatik? Karena perintah Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, ketika disebutkan keluarlah kalian bertebaran, Allah sebutkan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk yang kita butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang dibaca ketika masuk ke masjid dan juga keluar ke masjid. Kemudian disebutkan yuqaddim rijlahu yumna fid dukhul. Kalau hendak masuk ke masjid didahulukan kaki kanan. Nah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhazzab yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah menyebutkan seluruh tempat-tempat yang baik dianjurkan kita masuk menggunakan kaki kanan. Kalau tempat-tempat yang kurang baik, tempat yang kotor seperti kamar mandi, WC, itu ketika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan tempat-tempat yang kurang baik itu masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga doa ketika masuk. Ada satu riwayat lagi yang agak sedikit berbeda, ditambahkan oleh Ibnu Sunni di dalam riwayatnya, wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila keluar dari masjid, mulailah dengan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, kemudian bacalah doa Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk, syaitanir rajim. Wa ruwiya hadhihi ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim wa Ibn Hibban. Ini hadis diriwayatkan juga tambahannya oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Wa rawaina an Abdullah bin Amr ibn As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat juga dari Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al masjida, adalah kebiasaan Nabi ketika masuk ke masjid, qal, Nabi membaca doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah yang maha agung dan dengan zatnya yang maha mulia dan kerajaannya yang abadi, kerajaannya yang qadim, yang terdahulu, yang tiada awalnya. Minasyaitonir rajim, perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Qal, Nabi bersabda, fa idza qala dzalika qala syaitan. Apabila kita baca doa tadi, maka syaitan berkata, rufiza minni sa'iral yaum, dia dijaga dari godaanku sehari penuh. Ini salah satu doa agar kita dijaga dari godaan syaitan. Jadi di dalam doa-doa Nabi Muhammad SAW itu paling banyak minta perlindungan dari godaan syaitan. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan demikian. Allah Ta'ala berfirman, fasta'iz billah. Kalau memulai membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah, mulailah minta perlindungan dari godaan syaitan. Ini seluruh doa ketika masuk masjid pun Nabi ajarkan kita minta perlindungan dari godaan syaitan. Artinya orang ketika sholat pun tetap digoda sama syaitan. Sehingga Nabi ajarkan mau masuk masjid juga harus membaca doa perlindungan dari syaitan.
Jadi perlu kita ketahui, kita ini masuk surga tidak instan. Al jannatu laisal balas. Para ulama katakan surga itu tidak gratis. Karena ada musuh kita yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Ada seorang ulama bernama Abu Lais Samarqandi, sekitar abad ketiga Hijriah ulama tersebut. Beliau punya kitab terkenal namanya Tanbihul Ghafilin. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut, i'lam anna laka arba'atan minal a'da. Ketahuilah wahai manusia, kalian itu memiliki 4 musuh. 4 musuh. Dan keempat musuh ini tujuannya sama, yaitu menjerumuskan kita ke dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Fatahtaju an tujahida ma'a kulli wahidin minhum. Maka kalian harus butuh usaha yang keras, kata beliau. Butuh usaha yang keras untuk melawan musuh-musuh tersebut. Jadi disuruh kita melawan musuh kita. Musuh yang pertama, kata beliau, ad-dunya, yaitu kesenangan duniawi yang membuat kita lalai, membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad SAW, lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, ini dunia musuh pertama. Jadi makna dunia itu segala sesuatu yang membuat kita lupa, membuat kita lalai kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kehidupan akhirat, yang pada akhirnya membuat kita terjerumus di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Itu musuh pertama, ad-dunya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal haywan. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kehidupan dunia kecuali lahwun, sanda gurau, wa la'ib, permainan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan makna daripada lahwun wa la'ib. Jadi bukan berarti dilarang kita bersenang untuk menyenangkan hati, tidak. Tapi jika kesenangan dan permainan yang membuat kita lupa akan kewajiban kita, gara-gara permainan lupa sholat, lupa hadir majlis taklim, tidak ada khusyuk nantinya karena gara-gara permainan, khusyuknya di permainan bukan di ibadah, maka yang inilah namanya lahwun wa la'ib, musuh yang harus kita lawan. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, wa inna daral akhirata lahiya haywan. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Di sini dikatakan Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Din wa Dunya, ad-dunya kasara, dunia bagaikan fata morgana, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu, menipu orang yang melihatnya, sia-sia orang yang berharap kepadanya. Nah, ini musuh. Ini Allah yang nyatakan, dan kita harus yakini bahwa dunia, segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah, apapun itu namanya dunia. Ini penjelasan dari Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi Naisaburi dalam kitabnya Ar-Risalatul Al-Qusairiyah. Jadi jangan sampai gara-gara sesuatu kesibukan di dunia kita menjadi lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang terjadi demikian, itu yang namanya dunia, yang Nabi katakan ad-dunya mal'unatun, dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini. Nah, obat untuk melawan, atau senjata untuk melawan penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia,
Itu adalah salah satunya namanya az-zuhdu. Namanya az-zuhdu. Zuhud itu obatnya. Ada satu riwayat yang sangat populer, ya, di beberapa buku ditulis itu hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Laisa min qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini bukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun substansinya baik, maknanya baik. Ulama-ulama ahli hadis mereka teliti, kalau bukan dari Nabi dikatakan bukan dari Nabi, walaupun isinya baik. Kalau dari Nabi mereka katakan dari Nabi. Dan ini biasa di buku-buku ditulis hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Tentang masalah zuhud dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari seluruh kesalahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman, yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Nah, ini bukan hadis Rasulullah SAW, tapi ini ucapannya tabi'in. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Tadribu Rawi, kitab tentang mustalahul hadis, beliau mengatakan bahwa kalimat atau yang dianggap hadis tadi itu adalah perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang lahir tahun 21 Hijriah, meninggal 110 Hijriah. Atau kaul Malik bin Dinar, itu ucapannya Malik bin Dinar, yang juga masuk ke wilayah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan ini memang generasi terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Abad terbaik abadku, kemudian setelahku, kemudian setelahku. Ada khilaf di kalangan para periwayat. Ada yang mengatakan Nabi mengulangnya 3 kali. Kemudian setelahku, kemudian setelahku, kemudian setelahku. Riwayat yang lain 2 kali. Kemudian setelahku, kemudian setelahku. Kesimpulan yang diambil oleh para ahli hadis, diantaranya oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, juga Al-Imam As-Suyuti mengatakan makna hadis tersebut yaitu abad terbaik setelah Nabi itu dari abad pertama sampai abad ketiga. Sehingga diberikan satu ungkapan namanya salaf. Nah, setelah di atas abad ketiga namanya khalaf, di atasnya lagi namanya mutaakhir. Itu secara terminologi. Adapun secara etimologi, secara bahasa, itu disebutkan segala sesuatu yang sebelum kita itu namanya salaf. Walaupun baru meninggal 100 tahun yang lalu, kita katakan salaf kita. Itu secara bahasa. Nah, jadi ini bukan hadis Nabi, tapi ucapannya Al-Imam Hasan Al-Basri atau Malik bin Dinar. Ini perlu kita bedakan. Nah, ulama hadis memberikan istilah kalau ada ucapan tabi'in dan tidak ada sanad bersambung kepada Nabi, maka dinamakan hadis mursal. Hadis mursal. Dalam kitab Baikuni dikatakan wa mursalun minhu sahabiyu saqat wa kull qaribun ma rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Jadi jika ada sanad dari tabi'in terputus, tidak ada sahabat di situ dan tidak nyambung kepada Nabi, namanya hadis mursal. Adapun periwayat hadis hanya satu orang namanya hadis gharib. Dan setiap sanad yang tidak tersambung kepada Nabi namanya munqati al-awsal, yaitu sanadnya terputus, dikenal dengan hadis munqati, hadis al-munqati. Namun substansi dari ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang alim, seorang soleh, ini beliau punya ucapan luar biasa.
cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Al-Imam Ghazali ketika memberikan komentar tentang ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau maklub makna. Ada namanya istilah maklub al-hadis, ada istilah namanya maklub al-ma'na. Jadi di dalam ucapan tersebut dikatakan cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Berarti benci terhadap dunia pangkal dari segala kebaikan. Makanya Imam Ghazali katakan wa bi bughdiha ra'su kulli hasanah. Ini namanya maklub, maknanya dibalikkan, lawankan, dirubah maknanya. Kalau cinta kepada dunia pangkal dari segala kesalahan, maka sebaliknya, kata Imam Ghazali, benci terhadap dunia pangkal dari segala kebaikan. Tadi definisi dunia saya sudah sampaikan. Ini musuh, harus kita lawan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ilmu kepada kita. Cara melawan cinta dunia adalah az-zuhdu, zuhud terhadap dunia. Ada satu riwayat marfu' dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah. Ada sahabat namanya Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang menyatakan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan, apabila aku mengamalkannya Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah cinta kepadamu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap harta yang dimiliki oleh manusia, pasti manusia cinta kepadamu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus punya sifat zuhud. Sehingga ini ilmu Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, ahlul baitnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan hanya teori tapi praktek. Al-Imam Hasan Al-Basri menjadi saksi mata bagaimana beliau berjumpa dengan sahabat Nabi dan berjumpa dengan ahlul bait Nabi. Karena Imam Hasan Basri punya guru, diantaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Ada juga Huzaifah Al-Yamani dan beberapa sahabat lainnya, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Jadi beliau saksikan ahlul bait itu seperti apa, sahabat seperti apa, saksi mata. Beliau katakan begini, ini dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Alamil Ghuyub. Beliau katakan, adrakna aqwama, kami bertemu dengan sekelompok kaum. Maknanya apa? Sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Adrakna aqwama, kami bertemu dengan sekelompok kaum, para sahabat dan para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kanatid dunya ahwana indahum minat turab alladhi yamshuna alaih. Dunia di sisi mereka lebih hina dari tanah yang mereka injak di atasnya ketika berjalan. Dunia lebih hina di sisi mereka daripada tanah yang mereka injak ketika mereka berjalan. Ini saksi mata bagaimana para sahabat
mereka zuhud terhadap dunia, bagaimana para ahlul bait Nabi mereka juga zuhud terhadap dunia. Sehingga di masa-masa awal, al-qarnul wahid wal qarnul tsani, di abad pertama, di abad kedua setelah berkembangnya agama Islam, peradaban Islam, ilmu pengetahuan tentang Islam, mulai berkembang satu ilmu namanya ilmu tazkiyatin nufus, namanya ilmu tasawuf, namanya ilmu suluk. Itu di abad ke-1, di abad kedua, hampir seluruh ulama ketika membahas tentang ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati, topik dan tema yang diangkat tentang zuhud, hampir semua. Ada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi punya kitab namanya Kitab Az-Zuhdi, kitab zuhud. Ada Al-Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab juga berjudul Az-Zuhdu, kitab tentang zuhud. Ada ulama namanya Al-Imam Waqi', Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, salah satu guru dari Imam Syafi'i, punya kitab juga berjudul Az-Zuhdu. Ada ulama bernama Abdullah Ibnul Mubarak, juga punya kitab tentang zuhud, judulnya Az-Zuhdu. Ada juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab juga tentang zuhud, judulnya Kitabul Zuhdi. Ada juga Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, juga punya kitab namanya Az-Zuhd. Bahkan Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, juga punya kitab judulnya Az-Zuhd. Kenapa para ulama mengangkat tema ini? Karena pada waktu itu kekuasaan kaum muslimin sudah meluas, peradabannya sudah maju, dunia sudah terbuka, sehingga kekayaan mereka bagi penguasa sudah berlimpah, dan banyak orang-orang mulai tenggelam di dalam cinta terhadap dunia dan lupa kepada akhirat. Maka mereka mengangkat tema ini untuk menyadarkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, jangan cinta dunia, tapi zuhud terhadap dunia. Nah, seluruh kitab ini yang bertemakan zuhud, substansinya adalah ada di dalam doa mereka. Jadi doa ini sudah ada sejak lama dibaca oleh kaum solihin tentang makna zuhud. Isi daripada doa tersebut, Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu cukup di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di dalam hati kami. Itu makna zuhud, terangkum di dalam doa. Artinya kalau tangan kita banyak harta, kita banyak uang, banyak emas, ini kan Nabi isyaratkan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dalam hadis yang lain dikatakan ni'mal malu soleh lirajul soleh, sebaik-baiknya harta dimiliki oleh orang soleh. Tidak ada larangan untuk kaya, bahkan diperintahkan. Tapi yang dilarang kita meletakkan di dalam hati. Kita cinta, sehingga cinta kita kepada material, kepada benda, kepada harta merubah status kita. Yang status kita ini adalah Abdullah, hamba Allah, tapi karena dalam hati sudah ada cinta kepada dunia, kepada harta, statusnya berubah jadi Abdul Mal. Cinta uang, Abdul Mal, Abdul Dinar, Abdul Dirham. Jadi status berubah. Itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ini di tangan saja, jangan letakkan di dalam hati. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan makna yang tersembunyi di setiap huruf dari kata zuhud. Imam Ali mengatakan az-zuhdu thalathatu ahruf. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf.
Yang pertama za, yang kedua ha, yang ketiga dal. Fa amma za, adapun za maknanya adalah tarku zina, tarku zinati, tinggalkan itu perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Ini zaman sekarang, naudzubillah min zalik. Di rumah, saya pernah ngajar di kota wisata Cibubur, Jakarta. Dalam rumah besar yang tinggal hanya 3 orang, ayahnya, ibunya, dan dia, anak. Mobilnya ada 8. Di kota wisata Cibubur, saya ngajar di situ. Jadi rumahnya itu miliaran, dibeli 2 rumah. Rumah yang sebelahnya kosong, yang tinggalnya hanya 3 orang, mobilnya 8. Padahal ketika menggunakan, ini yang lain nganggur. Apakah pernah kita melihat ada satu orang bawa mobil 3 sekaligus? Nggak ada. Nah, ini namanya al-israf. Namanya al-israf, boros, dilarang dalam agama kita. Ada baiknya itu harta engkau cari orang fakir miskin, terutama keluarga yang terdekat, mungkin ada yang susah, kau bantu. Kau ke rumah sakit, ada yang gak bisa bayar untuk rumah sakit, dibantu. Itu lebih afdal. Dan ini harta nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat ini? Dan kemana kau habiskan? A'udzubillah min dzalik. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, hisab itu dihitung juga kenikmatan yang dianggap paling kecil. Kenikmatan yang dianggap paling kecil. Beliau kasih ilustrasi, kita minum air es, al-ma'ul barad, itu Allah tanya tentang nikmat pernah minum air es. Itu disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi pergunakan seluruh nikmat dari Allah ke tempat-tempat yang Allah cintai, dan pergunakan yang selayaknya, yang sepantasnya. Satu orang punya tas sudah seperti toko, dia koleksi tas bermiliar-miliar, tetangganya kelaparan. Apakah ini harta kelak menjadi penolongnya, apa sebaliknya? Hati-hati. Jadi tidak mudah jadi orang kaya. Makin kaya makin besar hisapnya. Kita kalau belanja ke Selekta misalnya, kalau yang belanjanya banyak, biasa pakai roll kereta. Nah, kita keluar tidak langsung keluar, bayar dulu, dihisap sama kasir. Harga berapa? Makin banyak barang makin lama. Ada yang belanjanya hanya mungkin dia beli teh atau gula, kasih sebentar. Ada yang lebih enak, masuk saja tidak belanja, habis keluar. Nah, itu ilustrasi di yaumil kiamah. Ada orang susah, jangan berkecil hati, insya Allah hisapnya ringan. Tapi orang kaya juga jangan berkecil hati. Kalau kekayaannya dia gunakan dengan baik, dia dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ali mengatakan tarkul zina. Zuhud itu makna huruf za-nya itu meninggalkan perhiasan. Yang kedua tarkul hawa. Ini hawa nafsu jangan diikutin, tapi dilawan. Yang ketiga tarku dunia, meninggalkan dunia. Al-Imam Ghazali rahimahullah mengutip satu pendapat seorang sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam kitabnya Mukasyafah. Ini Yahya bin Mu'az Ar-Razi sezaman dengan Abu Yazid Al-Bistami, sezaman juga dengan Imam Sahal Tustari, dan sezaman dengan Al-Imam Dzunun Al-Misri. Beliau katakan begini, al-ukala thalatha, orang berakal 3. Yang pertama, man taraka dunya qabla an yatrukah. Dia meninggalkan dunia. Maknanya meninggalkan dunia, hatinya ini gak ada cinta kepada dunia. Fisik saja kelihatan dengan pernak-pernik, dengan harta, tapi hatinya ta'alluq,
kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada akhiratnya, kepada surga, kepada kenikmatan yang abadi. Itu orang berakal, kata Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Orang berakal itu hatinya ini meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Bagaimana dunia meninggalkan kita? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita lari, pasti dia datang. Maka orang berakal sudah tahu kematian adalah satu keniscayaan, satu hal yang pasti terjadi, bukan mungkin terjadi, pasti terjadi. Maka sebelum itu dunia meninggalkannya dengan kematian, hatinya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Itu orang berakal. Yang kedua, man bana qabrahu qabla an yadkhula. Dia sudah bangun kuburannya sebelum dia masuk. Makna bangun kuburannya, dia sudah persiapkan setelah meninggal di kuburan bagaimana, ada lampunya tidak? Gelap. Bagaimana buat lampunya? Baca Al-Quran dengan banyak. Al-Quran nur. Al-Quran cahaya di dalam kuburan. Panas, sempit itu tempat. Di dunia panas, ada AC. Berpikir bagaimana ya biar di dalam kuburan ada AC. Kasratu sedekah, banyak sedekah, kuburan jadi dingin. Yang ketiga, man a'adda liqa Allah qabla an yalqahu. Orang berakal ketika hidup di dunia dia sudah mempersiapkan bekal. Dia sudah persiapkan amal soleh untuk nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat. Itu orang berakal. Nanti kita ini satu persatu menghadap kepada Allah. Falaisa bainahu wa bainallah turjaman, kata Nabi. Gak ada pengacara, engkau sendiri pada waktu itu. Gak ada yang bela, engkau sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi musuh pertama kita adalah dunia. Segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, kepada akhirat, kepada kewajiban kita, kepada ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah musuh kita. Namanya dunia. Kemudian Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan musuh kedua, tadi yang pertama dunia, musuh kedua adalah nafsu. Nafsu itu musuh. Dan nafsu ini ada di dalam diri kita. Ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub meriwayatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda, "A'ada aduwik nafsuka allati baina zambaik." Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambung. Nabi katakan musuh. Dan nafsu ini ada tingkatan. Yang pertama namanya nafsu ammarah, selalu ilasu, mengajak kepada keburukan. Kita lihat diri kita setiap hari, dorongan di dalam jiwa kita hanya menunjukkan kepada kejahatan, kepada kemaksiatan. Berarti nafsu kita nafsu ammarah, wajib harus dilawan dan wajib dihilangkan. Naik kelas kedua namanya nafsul lawamah, la uqsimu binafsi lawamah, mencela, ada keburukan tapi dilawan, 50-50. Bisikan 50% kejahatan tapi 50% ada kebaikan, ada perlawanan, namanya nafsul lawamah. Naik ketiga namanya nafsu al-mutmainnah. Sebagian ulama mengatakan nafsu mulhamah terlebih dahulu. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, tenang dalam kebaikan. Yang keempat namanya nafsu mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsunya telah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala menuju kepada kebaikan. Yang kelima namanya nafsu radiyah. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Dan yang keenam namanya nafsu mardiyah, mardiyatan. Dan yang ketujuh namanya nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Itu nafsunya para nabi. Kamula minar rijal kathir walam yakmul minan nisa illa arba, kata Nabi. Di golongan laki-laki sempurna mereka, itu para nabi.
imannya sempurna, nafsunya sempurna, akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, seluruhnya sempurna bagi para nabi. Dan yang paling sempurna kata Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta, kata Nabi. Ma ba'asallahu nabiyya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan hasunal wajh wa saut, wajahnya tampan, suaranya indah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, dan saya adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musuh yang kedua. Ada satu kitab, jadi isinya ini membahas tentang nafsu dari awal sampai akhir. Judulnya Adabun Nafsi, adab nafsu. Karya seorang sufi namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Ini termasuk ulama-ulama salaf, seorang sufi. Ada riwayat mengatakan salah satu gurunya juga adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Jadi kitab itu membahas tentang cara mendidik nafsu. Jadi tidak mudah, harus dilawan. Kata Imam Lais, gak boleh diikutin. Dunia melalaikan kita, lawan. Nafsu mengajak kepada kejahatan, lawan. Karena di dalam diri kita ada 4 sifat. 1 kebaikan, 3 keburukan. Imam Ghazali katakan dalam kitab Kimia Sa'adah, ada sifat hewan buas, ada sifat hewan ternak, ada sifat syaitan, dan yang keempat sifat malaikat. Itu yang kedua. Musuh kita yang ketiga, syaitan. Ini yang ketiga. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah nyatakan jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Ia adalah musuh yang nyata untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini mengeksploitasi kita agar mengikuti sifatnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat syaitan, yang syaitan sengaja mengeksploitasi kita agar kita ikut sifatnya. Yang pertama, tabdzir, mubazir. La tubadzir tabzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu sifatnya syaitan. Yang kedua, maksiat. Apa yang Allah perintahkan dilawan. Itu sifatnya syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asiya. Syaitan itu kepada Allah yang maha penyayang selalu bermaksiat. Yang ketiga, takabur, sombong. Itu juga sifatnya syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong, sifatnya syaitan. Yang keempat, melakukan keburukan dan kekejian. Itu juga sifatnya syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Yang kelima, saddul haq. Sifatnya syaitan menghalangi orang berbuat baik. Itu sifatnya syaitan. Innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan yang terakhir, yang keenam, sifatnya syaitan adalah al-wa'dul al-kizbu. Selalu berjanji yang isinya kedustaan, janji palsu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini musuh kita, wajib kita lawan. Ada beberapa kitab yang membahas tentang syaitan. Isinya syaitan wajib, itu sudah. Yang pertama membahas tentang strateginya syaitan menggoda manusia. Itu karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi. Lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Nama kitabnya Talbisu Iblis. Ada juga membahas tentang alam jin dan alam syaitan. Jadi ini perlu diketahui, syaitan itu sifat. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia.
Karya Dr. Abdul Karim, nama kitabnya Alamul Jin, Alam Jin, itu membahas tentang jin. Juga karya Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, nama kitabnya Luqat Akamil Marjan fi Ahkamil Jan. Itu semua kitab membahas tentang bagaimana strateginya syaitan menggoda manusia, bagaimana cara makan mereka, bagaimana keadaan mereka, itu dibahas secara spesifik di dalam kitab tersebut. Nah, ini musuh kita yang ketiga, yaitu syaitan. Kemudian musuh yang terakhir yang paling berat, kata Imam Lais mengatakan ini musuh keempat yang paling berat, syaitanul insi. Syaitanul insi, setan manusia. Setan manusia ini lebih berat. Yang menyatakan bukan saya, yang menyatakan Al-Imam Abu Lais dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Setan manusia lebih berbahaya, kata beliau. Kenapa? Beliau katakan begini di dalam kitab tersebut, fahdharhu, hati-hati sama setan manusia. Fa innahu asyaddu 'alaika minasyaitanil jin, karena dia lebih berbahaya dibanding setan dari bangsa jin. Lianna syaitanul jin yakunu adzahu bil waswasati, karena bahaya dari syaitan bangsa jin itu hanya menggoda manusia lewat bisikan, gak bisa lebih dari itu. Kalau kita mengiyakan, ya kita ikut, tapi kita bisa lawan. Kan ada surat An-Nas, Allah Ta'ala sudah menyebutkan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi bahayanya hanya satu, lewat bisikan. Kalau kita imannya kuat bisa kita lawan. Ini nggak bisa, ini bisikan syaitan. Makanya Imam Ghazali mengatakan itu sebelum takbiratul ihram baca surat An-Nas. Ini korelasi dengan doa Nabi, masuk masjid baca minta pelindungan dari syaitan yang terkutuk. Karena kita mau sholat juga dia tetap ganggu. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan baca surat An-Nas untuk menghilangkan bisikannya. Dan disebutkan dalam Sarah Al-Bukhari disusun oleh Al-Imam Al-Aini, nama kitabnya Umdatul Qari. Beliau katakan ka'annahu la yufariqul insan kama la yufariqud dam. Ketika menjelaskan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam." Setan itu dia berjalan dari anak Adam di tempat mengalirnya darah. Kata Al-Imam Al-Aini, maknanya adalah setan itu tidak pernah berpisah dengan manusia, selalu dia goda. Sebagaimana darah tidak pernah berpisah dengan manusia. Namun dia menggodanya hanya dengan satu cara, satu metode. Itu apa? Was-was, membisikkan sesuatu keburukan di dalam hati. Al-Imam Al-Aini memberikan penjelasan tentang metode cara dari syaitan membisikkan keburukan di dalam hati manusia. Itu dikatakan innahu yulki waswasatahu fi masamin latifatin minal badan fatasil ilal qalbi. Caranya adalah dia lemparkan bisikan-bisikan jahat lewat pori-pori yang paling halus yang ada di tubuh kita, dan bisikan itu dia berjalan masuk sampai ke hati. Nah, ini setan dari bangsa jin. Tapi kalau setan dari bangsa manusia bisa membisikkan juga, bisa mencontoh, bisa memaksa, bisa mengeksploitasi, dan dia terlihat. Maka ini lebih berat. Setan bangsa manusia. Ini yang menyatakan syaitan itu dari bangsa manusia Allah Ta'ala. Allah yang berfirman, wa kadzalika ja'alna
likullin nabiyyin aduwa syayatin al-ins wal jin yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Allah berfirman, kami jadikan bagi setiap para nabi mendapatkan ujian, yaitu dengan adanya musuh. Dan musuh ini dari syaitan, bangsa manusia dan bangsa jin. Allah nyatakan. Yang luar biasa, Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut dalam kitab Jami'ul Bayan, yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, ayat tersebut mengatakan yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul gurura. Saling kerjasama setan dari bangsa jin dengan setan dari bangsa manusia. Bahkan setan dari bangsa manusia juga bisa mempengaruhi setan dari bangsa jin. Itu tafsiran dari Imam Tabari. Bukankah dukun itu kan mengatur jin? Dukun atur jin. Mungkin awal jin ini lumayan baik lah, tapi dia pengaruhin, dia kasih sajian, mulai makan, wah dikasih lagi. Akhirnya sudah ada balas budi, mulai diajak. Ini tadinya baik nih jin, dia bisikin ini, ya sudah baik sama kamu, sekarang kau harus balas budi. Dirubah jin yang tadinya baik jadi jahat. Itu di tafsiran disebutkan. Yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Ucapan mereka indah, janjinya indah, tapi seluruhnya adalah gurura, untuk menipu manusia. Nah, ini kita harus tahu bahwa kita masuk surga ini ada rintangan. Al-jannatu laisal balas, surga tidak gratis. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami dikisahkan rasa buang air besar, mampir ke toilet umum, mau masuk dibilang harus bayar. Dia bilang saya tidak bawa uang, kalau begitu buang airnya besok saja. Apa yang terjadi? Didobrak itu toilet. Masa ditunda itu buang air besok? Selesai buang hajat, dia keluar, dia katakan kepada Harisul Hammam, penjaga kamar mandi atau baitil khala atau toilet atau WC, saya pulang ke rumah, saya ambil uang, saya bayar. Selesai qadaul hajat, sudah tuntaskan hajat. Sambil di jalan beliau merenungkan kejadian tadi, air mata mengalir, menangis Abu Yazid Al-Bistami. Karena mereka para sufi memadukan antara zikir dan fikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Berzikir mereka dalam setiap keadaan sambil berfikir. Jadi yang paling terbaik itu zikrun wa fikrun, zikir dan berfikir. Sambil zikir belajar juga, juga harus zikir. Apa yang terjadi? Beliau menangis. Beliau katakan, bagaimana ya Allah, itu tempat yang paling hina, toilet, untuk buang kotoran, mau masuk saja susah, harus bayar. Bagaimana dengan surga yang engkau sediakan, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, yang isinya adalah kenikmatan, kebahagiaan, keindahan. Ini pasti lebih sulit untuk dicapai. Maka mulai hari itu beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam meninggalkan maksiat, dalam melawan 4 musuh tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan hati kita, dijauhkan dari 4 musuh yang menjerumuskan kita ke dalam kelalaian, ke dalam kemaksiatan. Minta kepada Allah istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nathih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.